Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. 1166 Pergantian peristiwa yang mengejutkan, 2. Yun Feng mengangkat alisnya. Kulanyi berkata, kamu berbicara tentang seorang lelaki tua kurus dan tinggi yang mengenakan pakaian yang membuatnya terlihat sangat dingin. Si gemuk mengangguk. Ya, itu benar, tapi apa yang kamu inginkan? Enyah. Erlei tidak tahan lagi dan langsung berteriak. Wajah gemuk bulat itu membeku dan tubuh bulatnya langsung tergeletak di tanah. Tersesat sekarang, si gemuk bulat mengangkat tangannya dan akan benar-benar tersesat. Kemudian, dia memikirkan sesuatu. Bisakah aku mengatakan sesuatu yang lain? Mata di balik rambut berantakan Erlei tiba-tiba menjadi cerah. Lemak bulat itu segera bergetar. Yun Feng berkata, katakan padaku. Si gendut memandang Erlei dengan hati-hati dan akhirnya berkata, setelah orang itu masuk, yang lain masuk. Aku akan tersesat sekarang. Lemak itu menyusutkan kepalanya ke dalam pelukannya dan mengerahkan kekuatan di anggota tubuhnya. Tubuhnya berguling ke semak-semak seperti tong kecil dan menghilang. Yun Feng dan Kulanyi mengernyit saat melihat itu. Lemak bulat ini benar-benar menarik. Ketika Erlei memintanya untuk tersesat, dia benar-benar pergi dengan menggulingkan dirinya. Namun, orang lain yang dia sebutkan tadi. Saya tidak berharap Penatua Leng bertemu seorang wanita cantik di tengah malam. Kata Kulanyi menggoda. Namun, bukankah tempat ini terlalu jauh dan tidak romantis? Itu di hutan Inocen. Sangat menarik. Ikuti dia dan lihatlah. Kami akan mengerti segalanya. Yun Feng melirik finger spiritual jade lagi. Bintik berkilauan di atasnya masih berhenti di tempat yang sama. Jelas, Leng Mi pasti sedang membicarakan sesuatu dengan seseorang di sana. Namun, mengapa dia memilih tempat ini? Mereka bertiga terus bergerak maju. Yun Feng menatap finger spiritual jade di tangannya. Saat mereka terus bergerak, mereka sudah semakin dekat dengan Leng Mi. Rupanya, dia tidak memperhatikan mereka. Setelah mencapai jarak tertentu, Erlei menggunakan blokade ruang lagi dan menyelimuti mereka bertiga sepenuhnya sebelum mereka mendekat secara diam-diam. Setelah beberapa saat, mereka bertiga mendengar percakapan yang tidak jelas. Yun Feng tahu bahwa orang yang dia cari tidak jauh di depan. Siapa sebenarnya yang datang ke pertemuan larut malam ini? Mereka bertiga semakin dekat dan dua sosok yang berdiri berhadapan mulai terlihat dengan jelas. Yun Feng menyipitkan matanya sedikit dan menatap Leng Mi berdiri tidak jauh, sementara sosok dengan punggung menghadap mereka membuat Yun Feng merasa sangat akrab. Yun Feng menatapnya dengan hati-hati beberapa kali dan akhirnya menghubungkan punggung orang di depannya ini dengan sosok tertentu dalam ingatannya. Itu dia. Kamu mengajakku keluar untuk membicarakan kesepakatan, tapi aku tidak menyangka akan berada di tempat seperti itu. Leng Mi terkekeh. Wei Ting, kenapa kamu terburu-buru? Anda pasti akan membuat kesepakatan yang bagus. Yun Feng menatap Wei Ting, yang membuat kesepakatan dengan Leng Mi, di depannya dengan mata hitamnya. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa dialah yang datang ke sini di tengah malam. Kesepakatan macam apa yang bisa dia miliki dengan Leng Mi? Mungkinkah itu binatang ajaib atau yang lainnya? Wei Ting, siapa ini? Kulanyi tidak mengingat orang ini. Dia tidak ada di sana saat Yun Feng bertemu Wei Ting. Yun Feng mengerutkan kening. Wei Ting, paman ketiga dari keluarga Wei. Kudengar dia adalah penjinak terbaik di Moon Embracing Island. Penjinak. Kulanyi mengangkat alisnya yang indah dengan sedikit ejekan. Jadi bagaimana jika dia penjinak terbaik? Bisakah dia melatih binatang ajaib dengan sempurna? Yun Feng menggelengkan kepalanya. Ini berbeda dengan penjinak yang kita temui di benua timur dan benua barat. Ada perbedaan besar di antara mereka. Penjinak di benua tengah memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada di benua timur dalam hal kekuatan dan kemampuan. Saya telah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana binatang ajaib dikekang oleh para penjinak di arena di pedalaman benua tengah. Jadi, keluarga Wei pasti memiliki hubungan dengan penjinak selama beberapa generasi. Seharusnya begitu. Terakhir kali saya bertemu dengannya adalah karena anggota lain dari keluarga Wei. Keluarga Wei harus memiliki garis keturunan seperti itu. Kulanyi menyipitkan matanya. Jadi, kesepakatan antara Wei Ting dan Leng Mi pasti berhubungan dengan Magic Beast. Mungkin tidak. Nada Yun Feng sedikit berat. Kesepakatan. Bagaimana tepatnya kedua orang ini berkumpul? Sialan,
Aku tidak mengerti sepatah kata pun. Yun Feng, bukankah kamu mencari Leng Mi itu? Cepat keluar. Erlei sangat tidak sabar. Yun Feng menggelengkan kepalanya. Jika dia sendirian, aku pasti harus keluar dan menemuinya. Namun, kami jelas menemukan sesuatu yang istimewa saat ini. Kita harus memikirkannya terlebih dahulu. Leng Mi dan Wei Ting berdiri tidak jauh dari Yun Feng, tapi tak satu pun dari mereka menyadari keberadaan Yun Feng dan yang lainnya. Mereka berdua terus berbicara seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar. Ini pasti menang. Anda membuatnya terdengar sederhana. Leng Mi terkekeh. Mengapa? Beberapa binatang yang diberikan Feng Yun dari Juxing kepada Anda tidak cukup bagi Anda untuk mendapatkan kembali modal Anda. Tentu saja tidak. Saya menginginkan kelompok binatang buas itu. Saya tidak berharap Feng Yun membiarkan mereka pergi begitu saja. Wei Ting hanya bisa menggertakkan giginya saat dia mengatakan ini. Dia mungkin merasa sangat kesal ketika nama Feng Yun disebutkan. Hahaha, Wei Ting, jangan terlalu serakah. Selain itu, dibandingkan dengan manfaat yang akan kuberikan padamu, binatang buas itu bukan apa-apa. Apa yang dikatakan Leng Mi membuat mata Wei Ting berbinar dan Yun Feng serta yang lainnya membeku. Manfaat apa yang dia tawarkan? Binatang buas itu tampak sangat tidak berguna. Leng Mi, kamu cukup berani. Kulanyi hanya bisa mendengus dingin dengan ekspresi yang lebih dingin. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi merasa penasaran di benaknya. Manfaat apa yang akan ditawarkan Leng Mi? Kamu cukup berani. Katakan padaku, apa manfaatnya? Wei Ting bukanlah orang bodoh. Dia tidak akan percaya semua yang dikatakan orang lain. Leng Mi tertawa lagi setelah mendengar itu. Jika kamu bersedia membuat kesepakatan denganku, aku akan memberimu beberapa monster sihir tingkat kaisar. Bagaimana tentang itu? Yun Feng dan yang lainnya merasa terkejut setelah mendengar ini, terutama Erlei. Dia menatap Leng Mi dan menggertakkan giginya begitu keras hingga mengeluarkan suara berderit. Aku benar-benar ingin bergegas keluar dan memukul tua itu. Binatang ajaib tingkat kaisar. Apakah Star Cloud School memiliki ini? Yun Feng bergumam, tapi Kulanyi menggelengkan kepalanya. Tidak, Leng Mi tidak akan menyentuh properti Star Cloud School, tetapi jika ini adalah keputusan bersama para tetua Star Cloud School, itu lain ceritanya. Yun Feng mengerutkan kening lebih erat. Mereka ingin membuat kesepakatan dengan Wei Ting. Apa sebenarnya yang diinginkan sekolah Star Cloud? 1167 Pergantian peristiwa yang mengejutkan 3. Tidak peduli apa yang akan mereka lakukan, mereka tidak berguna. Binatang ajaib tingkat kaisar. Wei Ting menatap Leng Mi dengan geli. Jelas bahwa dia tidak percaya. Semua orang tahu bagaimana membuat janji kosong. Siapa yang tidak tahu cara menyombongkan diri? Leng Mi terkekeh. Menilai dari ekspresimu, kamu tidak percaya padaku. Tentu saja, bagaimana Anda bisa memberikan monster tingkat kaisar begitu saja? Leng Mi tertawa terbahak-bahak. Dia segera membalik pergelangan tangannya dan sebuah cincin muncul di sana. Dia menjentikkan cincin itu dan cincin itu terbang menuju Wei Ting. Wei Ting segera menangkapnya dan menatap Leng Mi dengan bingung. Apa ini? Leng Yu mengangkat alisnya. Kenapa kamu tidak melihatnya sendiri? Hati Wei Ting langsung memanas dan dia langsung menutup matanya. Ekspresinya berubah drastis dalam sekejap. Leng Mi tersenyum tipis saat melihat ini, tapi ada sedikit banyak keanehan di senyumnya. Meskipun Yun Feng dan yang lainnya tidak tahu apa yang ada di dalam cincin ini, mereka bisa menebak dari ekspresi Wei Ting. Tampaknya memang ada binatang sihir tingkat kaisar di cincin itu, kata Kulanyi dengan sungguh-sungguh. Yun Feng juga tampak murung. Jika demikian, tujuan Star Cloud School tidaklah sederhana. Mengapa sebuah akademi memelihara binatang sihir tingkat kaisar? Apa sebenarnya yang mereka inginkan? Tua ini, Erlei sangat marah sehingga napasnya menjadi semakin berat. Dadanya juga terus naik turun. Sebagai binatang ajaib, mereka paling tidak tahan dengan sikap manusia terhadap binatang ajaib. Binatang ajaib seperti barang yang bisa diperdagangkan, dijual, atau bahkan dihancurkan. Mengapa? Mengapa mereka harus disiksa oleh manusia seperti ini? Erlei, tenanglah. Suara dingin Yun Feng akhirnya sedikit menenangkan Erlei. Kulanyi berbisik, tidak peduli apa, kita harus melihat akhirnya. Wei Ting tiba-tiba membuka matanya, yang penuh keterkejutan. Melihat itu, Leng Mi tersenyum dan berkata, jika kamu puas, ini akan menjadi uang muka. Bagaimana menurut Anda?
Wei Ting mengencangkan cengkeramannya pada cincin itu dan menatap Leng Mi. Tentu, katakan padaku, apa sebenarnya kesepakatannya? Leng Mi tertawa terbahak-bahak. Dia cukup senang melihat Wei Ting setuju. Dia mengulurkan jarinya dan menyentuh bibirnya sambil menatap Wei Ting dengan matanya. Paman Wei, kesepakatannya sebenarnya sangat sederhana. Apakah itu ya? Meskipun Wei Ting agak tidak nyaman dalam pikirannya, dia tidak bisa menolak cincin di telapak tangannya. Pemikiran untuk memiliki binatang sihir tingkat kaisar membuat hati Wei Ting terbakar. Keinginan yang mendalam meningkat tanpa henti. Dia tidak bisa menahannya bahkan jika dia mau. Baiklah, aku setuju. Wei Ting mengangguk. Leng Mi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu. Diiringi tawa ini, seluruh tubuhnya gemetar dan fitur wajahnya bercampur dengan kegembiraan. Dia menatap Wei Ting dengan tegas. Wei Ting tiba-tiba sedikit takut dengan tatapan ini. Dia segera mundur selangkah. Apa yang Anda tertawakan? Cepat beritahu aku. Setelah Leng Mi selesai tertawa, dia menyentuh bibirnya lagi dengan jarinya dan mengusap kulitnya yang kering. Kemudian, dia perlahan menjulurkan lidahnya dan menjilatnya, mencicipi darah. Ketika Wei Ting melihat gerakan Leng Mi, hatinya langsung menjadi dingin dan intuisi muncul di hatinya, membuatnya tanpa sadar berbalik dan lari. Paman Wei, karena kamu sudah setuju, aku tidak akan menahan diri. Suara Leng Mi segera menjadi sangat dingin. Tubuhnya langsung berubah menjadi bola kabut hitam dan menerkam ke arah Wei Ting dengan tiba-tiba. Mata Wei Ting langsung melebar dan tubuhnya dengan cepat mundur. Namun, setelah mundur beberapa meter, tangan Leng Mi sudah mencengkeram bahunya dengan kuat. Leng Mi, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Wei Ting meraung. Leng Mi di depannya tampak agak tidak normal. Yun Feng dan yang lainnya juga tercengang. Apa sebenarnya yang akan dilakukan Leng Mi? Tidak ada jawaban atas pertanyaan Wei Ting, dan tidak ada jawaban atas keraguan dalam pikiran Yun Feng dan yang lainnya. Leng Mi sudah mengambil langkah selanjutnya. Dia meraih kepala Wei Ting dengan satu tangan dan memelintirnya dengan ganas. Retakan, hanya terdengar suara tulang patah paksa. Wei Ting bahkan tidak berteriak dan nyawanya langsung diambil. Apa? Yun Feng tiba-tiba terkejut saat melihat pemandangan ini. Leng Mi membunuh Wei Ting. Dan dia menggunakan metode yang begitu kejam. Mengapa dia melakukan ini? Metodenya sangat kejam. Leng Mi ini juga orang yang kejam. Wajah Kulanyi tiba-tiba menjadi sangat gelap, melihat kepala berdarah di tangan Leng Qi dengan ekspresi bingung dan ketakutan Wei Ting sebelum dia meninggal. Dia mengambil nyawa seseorang dengan sangat kejam dalam sekejap. Berapa banyak kebencian yang ada di benak sesepuh sekolah Star Cloud ini. Tidak heran dia membesarkan orang-orang itu dari Star Cloud School. Tubuh Wei Ting jatuh ke tanah dengan lemah dengan darah yang memancar keluar. Rerumputan luas di bawah kakinya langsung basah bahkan berubah menjadi tanah merah saat darah mengalir. Binatang buas di dekatnya sepertinya bergerak dengan bodoh lagi. Mereka tertarik dengan bau darah yang menyengat dan perlahan berkumpul di sini. Leng Mi menatap kepala manusia di tangannya dengan dingin dan mengatakan sesuatu dengan suara rendah. Kemudian, dia memasukkan kembali kepalanya ke dalam wadah dimensi, seolah-olah dia akan berbalik dan pergi. Namun, dia berhenti dan menendang lengan Wei Ting yang semakin kaku. Cincin di tangannya saat itu jatuh. Leng Mi tersenyum dingin dan membungkuk untuk mengambilnya. Dia berkata dengan mengejek, Wei Ting, tidak rugi jika kamu mati di tanganku. Leng Mi berbalik dan bergegas ke area terluar hutan Inochen. Sepertinya dia akan kembali. Yun Feng dan yang lainnya melirik tubuh menyedihkan Wei Ting di tanah dan segera berbalik untuk mengikutinya. Setelah beberapa saat, raungan bersemangat datang dari belakang. Mereka percaya bahwa tubuh Wei Ting akan membuat binatang tertentu memakannya sampai kenyang. Leng Mi bergegas keluar. Yun Feng dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Ketika mereka akhirnya keluar dari area terlarang dan memasuki area eksplorasi, Yun Feng meminta Erlei untuk menghapus blokade luar angkasa. Erlei melambaikan tangannya dan blokade ruang di sekitar mereka bertiga segera menghilang. Seketika, Leng Mi menemukan seseorang mengikuti mereka. Siapa ini? Leng Mi tiba-tiba berhenti dan berbalik. Dia melihat sekeliling dengan matanya yang suram. Seseorang mengikuti di belakang, dan dia akhirnya sadar. Penatua Leng, ini sudah sangat larut. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Yun Feng perlahan berjalan keluar dari semak-semak di samping.
Leng Mi tidak bisa membantu tetapi terlihat muram ketika dia melihat bahwa itu adalah Feng Yun. Kamu telah mengikutiku sepanjang jalan. Yun Feng terkekeh. Itu tidak benar. Saya hanya tidak bisa tidur dan datang ke sini untuk mengembara. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu, tetua. Leng Mi melirik Yun Feng seperti radar. Kapan tepatnya dia mengikutinya? Apakah dia melihat semuanya saat itu? Jika dia melihat semuanya, dia pasti tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Namun, menurut apa yang dia katakan saat itu, dan mengingat kekuatannya, mustahil baginya untuk tidak menyadarinya. 1168 Pergantian peristiwa yang mengejutkan 4. Leng Mi menyipitkan matanya sedikit. Yun Feng masih tersenyum lembut, seolah baru saja melihat Leng Mi. Leng Mi tiba-tiba mendengus. Jika kamu hanya berkeliaran, cepatlah kembali. Bagaimana denganmu, tetua? Apa kau juga akan kembali? Tentu saja, Leng Mi berbalik dan berencana untuk bergegas keluar tanpa peduli apapun. Dia akan bangun ketika dia mendengar suara yang sangat suram datang dari belakang. Wei Ting meninggal begitu saja. Penatua Leng Mi, apakah Anda tidak takut seseorang akan mengetahuinya? Tubuh Leng Mi menegang sesaat. Kemudian, dia perlahan berbalik. Wajahnya sangat aneh di bawah langit malam. Yun Feng terkekeh dan melanjutkan tanpa rasa takut sedikit pun, aku tidak percaya tetua yang bermartabat dari sekolah Star Cloud bermain kotor. Jika Penatua Feng Lin mengetahui hal ini, saya khawatir akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Sudut mulut Leng Mi meringkuk. Jadi, kamu melihatnya? Ya, saya telah melihat banyak hal. Apa gunanya mengambil kepala Wei Ting? Mata hitam Yun Feng tiba-tiba menjadi ganas. Menghadapi sesepuh akademi, momentumnya masih tidak kalah. Melihat bahwa Yun Feng tidak takut sama sekali, Leng Mi tidak bisa menahan tawa. Matanya tiba-tiba memancarkan bintik-bintik cahaya di malam hari. Feng Yun, apa yang akan kamu lakukan? Hidup dan mati Wei Ting tidak ada hubungannya denganku. Jika Anda bersedia menjawab pertanyaan saya dengan jujur, saya tidak akan memberitahu orang lain tentang ini. Yun Feng mengangkat alisnya dengan dingin setelah mengatakan itu. Mengapa menurutmu aku akan mempercayaimu? Anda harus tahu bahwa Anda tidak dapat mengancam saya sama sekali dengan kekuatan Raja kelas 8 Anda. Ah, benarkah? Yun Feng berdiri di sana dengan senyum santai. Leng Mi tidak bisa menahan cemberut setelah melihat itu. Saat ini, semak-semak bergetar lagi. Erlei dan Kulanyi keluar. Murid Leng Mi tiba-tiba menyusut. Jadi, dia punya pembantu. Tidak heran dia tidak memperhatikannya. Tidak heran dia begitu tak kenal takut. Tua, sebaiknya kau memberitahuku dengan patuh. Jangan paksa aku untuk menyerangmu. Erlei meraung tidak senang. Kulanyi berdiri di samping Yun Feng dan tersenyum anggun. Leng Mi, kamu harus tahu dalam pikiranmu bahwa alasan mengapa kamu tidak memperhatikan kami secara alami karena kami menggunakan blokade spasial. Ada orang yang lebih kuat darimu di sini. Apakah Anda ingin bekerja sama atau melawan? Pikirkan baik-baik. Leng Mi melirik Erlei dengan waspada. Dia tidak terbiasa dengan Magic Beast berelemen petir ini. Kekuatannya memang di atas miliknya, tapi tidak jauh lebih kuat. Bagaimana dia harus khawatir tidak bisa menghadapinya? Namun, pemuda ini memberinya perasaan yang sangat istimewa. Tekanan samar datang dari tubuh pria itu dan pikiran bawah sadarnya mengatakan kepadanya bahwa itu berbahaya. Wajah Leng Mi penuh dengan kedinginan. Dia melirik Erlei dan Kulanyi di sebelah Yun Feng dan merenung sejenak di benaknya. Pada akhirnya, sudut mulutnya meringkuk. Apa yang ingin kamu tanyakan? Melihat Leng Mi bekerja sama, Kulanyi mau tidak mau mencibir. Yun Feng juga lega dalam pikirannya. Jika mereka benar-benar harus bertarung secara langsung, memang akan membutuhkan banyak usaha untuk mengalahkan sesepuh sekolah Star Cloud. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap. Apakah kamu memberi mereka jimat yang mereka gunakan dalam pertempuran terakhir? Leng Mi mengangkat alisnya. Kupikir kau ingin bertanya tentang Wei Ting. Saya tidak berharap itu menjadi pertanyaan ini. Kamu hanya perlu menjawabku. Leng Mi terkekeh. Tentu saja, aku memberikan jimat itu kepada mereka. Mata hitam Yun Feng menjadi lebih dingin dan dia tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya dengan erat. Apakah kamu membuat jimat terakhir? Ekspresi Leng Mi tidak bisa membantu tetapi menjadi dingin. Kenapa kamu menanyakan ini? Leng Mi, kamu hanya perlu menjawab, kata Kulanyi dengan dingin.
Mata Leng Mi menjadi gelap dan dia tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Saat ini, Yun Feng sudah yakin jimat itu tidak mungkin dibuat oleh Leng Mi. Seseorang pasti telah bertemu dengannya dan menyerahkannya kepadanya. Yun Feng memang tidak bisa membayangkan bahwa sesepuh dari sekolah Star Cloud memiliki kontak dengan orang-orang itu. Mungkin kamu mengambil nyawa Wei Ting untuk membuat kesepakatan dengan mereka. Yun Feng tiba-tiba terkekeh saat rasa dingin melintas di mata Leng Mi. Yun Feng tahu bahwa dia benar. Ini tidak ada hubungannya denganmu, kata Leng Mi. Jangan berpikir kalian bertiga bisa menghentikanku. Sepertinya aku memukul paku di kepala. Yun Feng tersenyum dingin. Kenapa kamu tidak memberitahuku kesepakatannya? Feng Yun, apakah kamu benar-benar berpikir aku takut pada kalian bertiga? Leng Mi tiba-tiba berteriak sambil mengayunkan lengan bajunya dan menatap Yun Feng dengan rasa malu dan marah di wajahnya. Yun Feng terkekeh. Penatua Leng Mi tentu tidak takut, tapi masalah Wei Ting bisa membuatmu menjadi target semua orang. Leng Mi tiba-tiba tersenyum sinis. Aku hanya perlu membunuh semua orang yang tahu tentang ini. Erlei menjadi cemas, begitu pula Kulanyi. Yun Feng mencibir. Kamu sangat marah sampai ingin membunuhku untuk membungkamku. Leng Mi, jangan kira aku tidak tahu siapa orang-orang yang kau buat kesepakatan itu. Saya pernah berurusan dengan mereka sebelumnya. Aku tidak tahu apa yang mereka janjikan padamu. Jika Anda ingin mendapatkan keuntungan dari mereka, tidak mungkin Anda tidak membayar harganya. Leng Mi memandang Yun Feng dengan ekspresi rumit. Jelas bahwa dia tidak percaya apa yang dikatakan Yun Feng. Dengan pengalaman dan pengetahuan Feng Yun, bagaimana dia berinteraksi dengan orang-orang itu. Jelas bahwa gadis ini ingin menggertaknya. Betapa konyolnya. Hahaha, hahaha. Leng Mi mengerti ini dan langsung tertawa terbahak-bahak. Feng Yun, apa menurutmu aku anak kecil yang bisa diintimidasi olehmu? Kentut tua, bukankah kamu mengatakan ingin menyerang? Menyerang, raung Erlei. Setelah tertawa, dia menatap Yun Feng dan yang lainnya dengan ganas. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Dia menamparkan mereka. Kulanyi dengan cepat meraih tubuh Yun Feng dan mengelak ke samping. Erlei tiba-tiba membuka mulutnya dan meraung, bergema di seluruh hutan Inocen. Gendut, yang bersembunyi di kegelapan, mendengar raungan marah ini dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Tubuhnya semakin menyusut seperti bola. Sangat marah. Tuan itu sangat marah. Petir ungu dan guntur memenuhi seluruh ruang. Ular perak yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tubuh Erlei berputar dengan gila. Tangan lebar Erlei dipenuhi dengan elemen petir ungu yang begitu padat hingga hampir menjadi hitam. Kekuatan destruktif dan eksplosif mereka adalah yang terbaik. Dan semua serangan dari Leng Mi benar-benar diblokir oleh Erlei. Leng Mi, kamu hanya membual. Kulanyi mencibir dan tidak melepaskan lengan Yun Feng. Erlei sudah cukup untuk berurusan dengan orang tua ini sekarang. 1169 Aku marah, 1. Nak, jangan berpikir bahwa kamu bisa menyombongkan diri di depanku hanya karena kamu memiliki kemampuan. Kemampuan saya bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan sama sekali. Leng Mi menyerang dengan aliran energi pertarungan, tapi itu langsung terbelah oleh elemen petir Erlei. Sepasang cahaya ungu samar melintas dari belakang rambut berantakan Erlei. Tua, tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Jangan hanya bicara di sini. Erlei meraung dengan jijik. Wajah Leng Mi sangat suram. Rupanya, dia sangat marah dengan kata-kata arogan dan provokatif Erlei. Dia segera membalik tangannya dan jimat muncul. Aku mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Melihat jimat itu, Erlei meraung dengan jijik. Leng Mi mengangkat kepalanya dan tertawa. Hewan bodoh. Apakah Anda pikir jimat ini akan sama dengan yang saya serahkan? Leng Mi segera menyatukan tangannya dan mengaktifkan energi bertarungnya dengan gila-gilaan. Jimat itu tiba-tiba bergetar hebat dan menyerap energi bertarung Leng Mi dalam sekejap. Fluktuasi kekuatan keluar dari jimat dengan samar. Erlei tiba-tiba terkejut. Fluktuasi kekuatan ini. Kulanyi segera mengutuk dengan suara rendah, oh tidak, kekuatan serangan jimat ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan Erlei. Hati Yun Feng segera menegang. Erlei bahkan tidak bisa menahannya. Sebenarnya ada master dengan kekuatan seperti itu di antara pria misterius berbaju hitam itu. Berdengung, sebuah ledakan kuat tiba-tiba terdengar.
Leng Mi tersenyum gila saat energi juangnya terus meresap ke dalam jimat. Fluktuasi energi menjadi semakin intens dan bola kabut hitam tebal juga keluar dari jimat. Leng Mi tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menempelkan jimat itu di telapak tangannya. Seperti mulut panjang, unsur-unsur gelap yang setebal tinta langsung melonjak keluar, bahkan bercampur dengan teriakan gila, langsung menyerbu. Erlei, Yun Feng berteriak. Kecepatan serangan elemen gelap di jimat itu sangat cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Kabut hitam tebal tiba-tiba menelan tubuh Erlei dan cahaya putih yang menyilaukan tiba-tiba melintas ke dalam kabut hitam. Yun Feng meremas tangannya dan cahaya putih dengan cepat memasuki liontin giok berbentuk naga di tangannya. Hampir saja, kabut hitam tebal tiba-tiba menjadi geram, seolah-olah menemukan mangsanya telah terbang begitu saja. Itu segera berbalik dan mengarah ke Kulanyi dan Yun Feng, membuka mulutnya dan menerkam. Biarkan aku melihat elemen gelap siapa yang lebih kuat. Mata hitamnya yang menyilaukan tiba-tiba berubah menjadi merah. Cahaya merah yang semerah darah tiba-tiba mekar, memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan di malam yang gelap. Kulanyi mengulurkan tangannya dan membuka tangannya. Bibir tipisnya melengkung dengan senyum kejam. Kegelapan, lahap. Suara mendesing. Elemen gelap terbang keluar dari telapak tangan Kulanyi. Mereka juga tebal seperti tinta, tapi membawa kekuatan yang lebih kuat. Dua massa elemen gelap bertabrakan dengan ganas. Yun Feng sepertinya bisa mendengar jeritan samar saat mereka bertabrakan. Dua massa elemen gelap saling terkait dan menggigit dan bertabrakan satu sama lain dengan putus asa, mencoba menelan pihak lain. Sepertinya aku yang lebih baik. Senyum haus darah di sudut bibir tipisnya menjadi semakin jahat. Matanya yang indah, yang semerah permata, berkilauan dengan cahaya merah darah. Dia membengkokkan jari-jarinya yang ramping dan indah dan meremasnya dengan keras. Dua bola elemen gelap yang saling merobek tampaknya menang dalam sekejap. Elemen gelap yang dilepaskan oleh Leng Mi ditekan dengan keras oleh elemen gelap Kulanyi. Ah! Leng Mi tiba-tiba meraung. Kulanyi melirik dan tidak bisa menahan tawa yang lebih berdarah. Mengapa? Apakah kamu masih berjuang? Unsur-unsur gelap yang dilepaskan oleh jimat itu tiba-tiba menjulurkan ekor hitam panjang dan menusuk langsung ke tubuh Leng Mi. Leng Mi hanya merasa bahwa energi pertarungan di dalam tubuhnya ditelan oleh elemen kegelapan dengan putus asa dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan serangkaian raungan yang dalam. Mata Leng Mi sangat merah hingga hampir keluar dari rongga matanya. Bola matanya penuh dengan pembuluh darah, tampak sangat menakutkan. Energi bertarungnya diseret secara paksa begitu saja. Leng Mi ingin menolak dan menghentikannya. Dia bahkan mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan jimat yang tersangkut di tangannya, tetapi elemen gelap yang dia lepaskan tidak akan melakukan apa yang dia inginkan sama sekali. Elemen gelap membutuhkan kekuatan, dan dia adalah sumber dan penyedia kekuatan ini. Ekor panjang elemen gelap menusuk langsung ke tubuh Leng Mi dan menyerap energi pertarungan di tubuh Leng Mi dengan putus asa, meningkatkan kekuatan mereka beberapa kali. Saat mereka menyerap energi pertarungan, mereka menerkam Kulanyi lagi. Kulanyi mencibir. Itu hanya berjuang. Cahaya merah menyala di matanya. Elemen gelap Kulanyi tiba-tiba membuka mulut mereka dan menelan semua elemen gelap pihak lain. Ada suara teredam dan perjuangan. Elemen gelap sepertinya membungkus jiwa. Dia bisa mendengar suara jiwa terkoyak dan menangis setiap kali terkoyak. Yun Feng tidak tahu apakah ada yang salah dengan pendengarannya. Dia tidak yakin apakah jeritan samar yang dia dengar benar-benar ada. Ketika Kulanyi bertarung dengan elemen gelap yang menyerap energi pertarungan Leng Qi dengan gila-gilaan, suhu yang sangat panas tiba-tiba menyebar dari leher Yun Feng. Yun Feng tiba-tiba merasakan suhu yang sangat panas keluar dari liontin batu giok hitam di lehernya. Sama seperti terakhir kali, ketika ada elemen gelap, terutama ketika terjadi tabrakan yang begitu kuat dan intens, liontin batu giok hitam itu sepertinya terbangun dan siap untuk bergerak, seolah-olah darah mendidih tiba-tiba disuntikkan ke dalamnya. Yun Feng tiba-tiba mengulurkan tangan dan menyentuh liontin batu giok di lehernya, membungkus suhu panas di telapak tangannya. Saat pertempuran berlanjut, suhu yang berasal dari telapak tangannya menjadi semakin panas. Yun Feng bahkan bisa merasakan kemarahan yang tertahan samar-samar datang dari liontin batu giok hitam ini. Apa sebenarnya ini? Elemen air dingin tidak bisa membantu tetapi mengalir keluar dari tangannya dan perlahan menyelimuti seluruh liontin giok hitam, tapi tidak bisa mengurangi suhu panas. Elemen air hampir segera menguap. Tuan, apa sebenarnya ini?
Suara cemas Lan Yi terdengar. Kemudian, suara api kecil dan Yao Yao juga terdengar. Xiao Feng, ada apa? Tuan, buang benda ini dengan cepat. Yun Feng ingin mengatakan sesuatu, tetapi suara khawatir dari 3 hewan ajaib yang dikontrak terus bergema di benaknya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menemukan bahwa suaranya sepertinya telah mengering. Suhu panas dari liontin batu giok hitam menyebar ke tubuhnya karena suatu alasan. Seluruh tubuhnya juga terbakar entah kenapa. Suhu berangsur-angsur naik, seolah akan menguapkan semua darah di tubuhnya dari dalam. Yun Feng mengangkat kepalanya dan melirik Ku Lanyi, yang fokus pada pertempuran dan tidak memperhatikan situasi Yun Feng. Yun Feng ingin mengatakan sesuatu, tetapi begitu dia membuka mulutnya, suhu yang sangat panas tiba-tiba meningkat dan pusing menyerang pikirannya. Tubuh Yun Feng melembut dan dia menutup mata hitamnya dengan erat. 1170 Aku marah, 2. Feng Feng. Ku Lanyi tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres dengan Yun Feng. Tangannya tanpa sengaja menyentuh kulit telanjang Yun Feng dan panas terik segera datang. Mata merahnya terkejut dan dia melirik liontin batu giok hitam di leher Yun Feng dengan ganas. Beraninya kau menyakitinya seperti ini. Aku akan menekanmu dengan nyawaku. Ku Lanyi berbalik dan cahaya merah tiba-tiba menjadi lebih dalam. Konsentrasi elemen gelap tiba-tiba meningkat. Dan kamu, aku tidak punya kesabaran untuk bermain denganmu lagi. Yun Feng agak pusing saat ini, seolah seluruh jiwanya berkeliaran di luar tubuhnya. Dia agak bingung dan tidak tahu di mana dia berada. Tidak ada apa-apa di sekitar kecuali kegelapan. Situasi ini memberinya perasaan yang sedikit akrab. Dia sudah lama mengalaminya. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Yun Feng. Benar, saat dia pertama kali pindah ke dunia ini. Sangat panas. Saat dia bangun, panas terik di dalam tubuhnya membuat Yun Feng berpikir bahwa dia akan terbakar. Dia ingin menghilangkan panas di tubuhnya, tetapi tiba-tiba dia menemukan bahwa anggota tubuhnya benar-benar kaku. Lebih tepatnya, mereka tidak lagi mendengarkan perintahnya. Api kecil, Lan Yi, Yao Yao, Yun Feng memanggil dengan ragu-ragu di benaknya, tetapi ada keheningan sebagai tanggapan. 3 hewan ajaib yang dikontrak sepertinya tidak pernah ada. Yun Feng tidak bisa merasakan aura dari Magic Beast manapun. Ku Lanyi, Yun Feng memanggil dengan keras. Dia menemukan bahwa dia adalah satu-satunya yang bisa bergerak dan membuka mulutnya saat ini. Dalam kegelapan, suaranya menyebar dan berulang tanpa henti. Tidak ada yang menjawab. Yun Feng akhirnya tahu dengan jelas bahwa dia adalah satu-satunya di tempat ini. Namun, di mana tempat ini? Mungkinkah dunia di dalam liontin batu giok hitam? Yun Feng mengerutkan kening curiga dan tidak berani bertindak gegabah. Dia hanya menguji ruang spiritual di tubuhnya dengan hati-hati. Ruang spiritual tidak berubah sama sekali, tetapi semua kontak dengan orang luar dan bahkan hewan sihir yang dikontrak telah terputus. Crash, crash, suara sesuatu yang menyeret di tanah datang dari kedalaman kegelapan yang jauh. Yun Feng terkejut. Jadi, ada hal atau orang lain. Crash, suara itu tidak jelas. Yun Feng menahan panas yang meningkat di dalam tubuhnya dan ingin pergi ke sumber suara. Meskipun anggota tubuhnya kaku, tubuhnya bergerak maju secara sukarela, seolah memahami pikiran Yun Feng. Crash! Suara itu terus semakin dekat. Saat Yun Feng semakin dekat, dia bisa mendengarnya semakin jelas. Itu adalah suara rantai yang meluncur di tanah. Di mana tepatnya tempat ini dan siapa yang diikat oleh rantai ini? Hancur, hancur, hancur. Suara rantai tiba-tiba berubah. Pria yang mondar-mandir tanpa henti tiba-tiba berhenti, seolah-olah dia telah memperhatikan pendekatan Yun Feng. Yun Feng juga tiba-tiba berhenti dan membeku di sana, menahan napas. Dia melihat kegelapan murni di depan matanya dan tanpa sadar fokus pada titik tertentu. Hanya nafas kecil yang keluar. Cek, 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 cek. Tawa aneh tiba-tiba terdengar. Kulit kepala Yun Feng terasa panas dan mati rasa setelah mendengar itu. Dia tanpa sadar ingin berbalik dan pergi, tetapi tubuhnya kaku di sana benar-benar tak terkendali dan suara rantai yang menyeret tanah semakin dekat dan semakin dekat. Hehehe, aku tidak berharap kamu masuk. Setelah tertawa, suara itu akhirnya kembali normal. Yun Feng memutar matanya sedikit. Suara itu datang dari segala arah dan dia tidak tahu di mana itu sama sekali. Anda kenal saya, kata Yun Feng dengan suara tenang. Hehehe, apa kamu tidak takut?
Tentu saja aku mengenalmu, Yun Feng. Suara itu tiba-tiba berubah dari tawa aneh menjadi raungan, seolah melampiaskan amarah yang telah terkumpul sejak lama. Saat meneriakkan nama belakangnya, sepasang mata merah besar tiba-tiba muncul di depan Yun Feng, merobek kesunyian dalam kegelapan. Yun Feng menatap mata merah raksasa yang tiba-tiba muncul di depannya. Ada kemarahan bergulir, keengganan dan kebencian di dalamnya. Emosi negatif seperti itu membuat Yun Feng merasakan dunia batin pria di depannya dengan jelas tanpa berbicara. Di mana tempat ini? Dan siapa Anda? Yun Feng masih tidak takut sama sekali. Meskipun dia merasakan emosi yang begitu kuat, ekspresi wajahnya tidak berubah sama sekali. Mata merah raksasa itu sedikit menyipit dan meliriknya beberapa kali. Tawa aneh mulai lagi. Hehe, kamu bertanya padaku di mana ini? Apakah kamu tidak tahu? Ini adalah dunia di dalam tubuhmu, tempat aku di penjara. Panas di dalam tubuhnya terus membara lagi. Yun Feng mengerutkan kening dan merasa anggota tubuhnya sudah bisa bergerak. Dia memindahkannya sedikit beberapa kali dan tubuhnya yang kaku mengeluarkan suara. Yun Feng mengangkat kepalanya. Dunia batin tubuhku. Ada tempat seperti itu di tubuhnya. Yun Feng memikirkannya dengan hati-hati dan merasa sedikit bisa dimengerti. Dia bukanlah jiwa asli dari tubuh ini. Ketika dia menempelkan dirinya pada tubuh ini, pasti akan ada beberapa bagian yang tidak cocok. Akan ada celah sebelum jiwa dan tubuh menyatu 100%. Pikiran dan tubuh tidak bisa cocok dengan sempurna dan celah spasial seperti itu bisa ada. Ya, sial keluarga Yun. Saat aku keluar, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Kebencian panas keluar dari mata merah raksasa itu lagi. Yun Feng bingung. Keluarga Yun. Apakah semuanya berhubungan dengan keluarga Yun? Siapa yang membiarkannya masuk? Apakah itu ayahnya yang cemberut? Atau orang lain? Rahasia apa yang disembunyikan keluarga Yun? Aku tahu semua yang telah kamu lalui. Tujuan akhir orang-orang itu adalah menemukanku. Kalau tidak, mereka tidak akan terlalu peduli dengan keluarga Yun. Selama Anda menyerahkan saya kepada mereka, keluarga Yun pasti akan terbebas dari kekhawatiran. Yun Feng menatap mata merah raksasa itu sebentar dan tiba-tiba tersenyum. Siapa namamu? Sok melintas melalui mata merah raksasa, diikuti oleh kemarahan yang kuat. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui namaku. Yun Feng mengangkat alisnya dan menggerakkan bahunya yang kaku. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin memberitahu. Kau terkunci di tubuhku. Jadi, bolehkah aku membiarkanmu keluar? Itu benar. Tetapi Anda tidak dapat melakukannya sama sekali sekarang. Dan kamu harus berhenti. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa. Yun Feng melambaikan tangannya. Makhluk itu menatapnya dengan kaget. Itu jelas berbeda dari yang diharapkan. Bukankah seharusnya dia takut? Bukankah seharusnya dia gemetar? Bukankah seharusnya dia mendengarkannya? Kenapa dia begitu acuh tak acuh sekarang? 1171 Aku marah 3. Karena keluarga Yun mengurungmu di sini, aku pasti harus bertanya pada keluargaku terlebih dahulu. Untuk membiarkanmu keluar, Yun Feng tertawa kecil. Kita akan membicarakannya nanti. Yun Feng, beraninya kau membodohiku. Mata merah raksasa itu tiba-tiba melebar, dan suara seseorang yang mencoba memutuskan rantai juga bergema saat ini. Yun Feng berdiri di sana dengan senyum tipis di wajahnya dan mendengarkan suara rantai yang meronta-ronta dan bergetar. Aku tidak membodohimu, tapi menilai dari apa yang kamu katakan, kamu pasti berhubungan dengan keluarga Yun. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda pergi begitu mudah? Selain itu, Yun Feng menatap mata di depannya. Saya perlu berbicara dengan seseorang selama periode waktu ini. Mengapa saya tidak datang dan berbicara dengan Anda ketika saya punya waktu? Kamu, mata merah raksasa itu tidak tahu ekspresi apa yang harus ditunjukkan lagi. Yun Feng terkekeh dan melirik pemandangan gelap di sekitarnya dengan mata hitamnya. Dia ingin melihat benda apa yang dirantai di balik kegelapan. Suara rantai itu cukup keras. Keluarga Yun, Yun Feng, kamu, jelas. Orang ini marah dengan sikap santai Yun Feng, sementara Yun Feng sedikit mengernyit. Karena itu adalah dunia batinnya, dia pasti harus mengandalkan pikirannya sendiri untuk kembali. Yun Feng menutup matanya sedikit. Dia benar-benar tenggelam dalam dunia misterius. Melihat dia hendak pergi, raksasa merah itu langsung cemas. Yun Feng, kemana kamu pergi? Kembali. Aku belum selesai berbicara. Anda.
Yun Feng tahu bahwa dia akan meninggalkan tempat ini. Meskipun dia tidak yakin, dia sepertinya sudah menguasai trik memasuki tempat ini kapan saja. Dia membuka mata hitamnya sambil tersenyum. Jangan khawatir, aku akan sering datang dan berbicara denganmu. Mata merah raksasa itu tercengang dan segera meraung, untuk apa kau menganggapku? Oh, Yun Feng melirik dengan mata hitamnya. Hai, aku punya nama. Hai, Yun Feng tidak repot-repot bertanya lagi. Tubuhnya sudah terasa ringan. Sepertinya dia akan segera pergi. Apakah kamu tahu nama, Nasie? Desir. Tubuh Yun Feng menghilang dengan tenang dalam kegelapan. Dia tidak punya waktu untuk mendengar jawabannya, dia juga tidak melihat keterkejutan yang jelas dari mata merah besar itu setelah mendengar nama, Nasie. Mata merah besar itu melebar untuk waktu yang lama dan kemudian tiba-tiba tertutup. Ruang misterius ini kembali hening lagi. Hanya suara rantai yang diseret lembut yang terdengar pelan. Feng Feng, Feng Feng. Panggilan cemas sepertinya datang dari langit. Yun Feng hanya merasa sedikit pusing dan perasaan panas yang membuatnya tidak nyaman saat itu perlahan menghilang. Kesejukan terus-menerus menyuntikkan ke dalam tubuhnya untuk menghilangkan panas terik. Feng Feng, Yun Feng. Ada suara yang sangat cemas dan tangan lembut terus mengembara di pipinya. Lanyi? Itu suara Kulanyi, Kulanyi. Dia langsung membuka mata hitam jernihnya, dan melihat wajah tampan penuh kecemasan dan kekhawatiran di depannya. Kulanyi meletakkan satu tangan di dada Yun Feng dengan kuat dan elemen cahaya hangat terus mengalir ke tubuhnya. Yun Feng mengulurkan tangan dan hendak menghentikan transmisi elemen Kulanyi, tetapi Kulanyi mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Kamu tiba-tiba jatuh saat itu. Jantungku hampir berhenti. Mata hitam Yun Feng berkilauan dan bibir merahnya terbuka sedikit. Maaf sudah membuatmu khawatir. Kulanyi tiba-tiba menurunkan wajahnya yang tampan, yang hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Yun Feng. Napas mereka terjalin begitu saja. Panas yang menghilang saat itu sepertinya telah kembali dengan tenang. Yun Feng merasakan gelombang panas dari lubuk hatinya. Yun Feng, apa yang harus aku lakukan denganmu? Haruskah saya mengunci Anda sepenuhnya? Atau mengikat Anda dengan saya, atau hanya menempatkan Anda di tempat di mana tidak ada orang lain yang dapat menemukan Anda, hanya Anda dan saya. Yun Feng sedikit bingung. Ada bintik-bintik kemerahan di kedalaman mata hitamnya yang menawan, seperti beberapa bintang merah yang muncul di bawah langit malam. Mereka sangat menawan dan menggoda. Kulanyi kembali menurunkan wajahnya yang tampan dan dengan lembut mengusap bibir merah lembut gadis itu dengan bibir tipisnya. Atau mungkin, aku bisa menempatkanmu di sini. Dia sedikit menekan tangannya di dada Yun Feng, langsung menekannya ke jantung Yun Feng. Dadanya yang lembut dan telapak tangan pria itu bersentuhan. Yun Feng tiba-tiba tersipu. Kulanyi mengangkat sudut mulutnya dan mencium dahi halus gadis itu dengan cahaya hangat dan berkabut di matanya. Aku hanya menggodamu. Kau bukan wanita yang bisa ditahan. Saya sudah tahu itu. Kulanyi menegakkan tubuhnya dan menghilangkan panas saat itu. Yun Feng tersipu dan melihatnya menggerakkan tangannya. Istriku, kamu tidak ingin aku pergi. Kulanyi tersenyum nakal. Yun Feng segera menyadari apa yang sedang terjadi dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia melihat sekeliling dan melihat Leng Mi, yang sepertinya sudah mati di tanah tidak jauh dari situ. Dia segera mengerutkan kening. Dia meninggal. Kulanyi tersenyum dingin. Mati. Dia cukup tangguh. Dia selamat setelah ditelan oleh unsur-unsur kegelapan dengan sangat gila. Kulanyi berdiri dan berjalan ke arah Leng Mi, menendangnya. Energi bertarungnya tersedot hingga kering. Dia hanya pingsan. Yun Feng juga berdiri dari tanah. Apakah panas terik di dalam tubuhnya berhubungan dengan pria di tubuhnya saat itu? Namun, itu adalah liontin batu giok hitam yang terbakar. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi menyentuh liontin batu giok hitam, yang dingin saat ini. Mari kita bicarakan pertanyaan-pertanyaan ini nanti. Yun Feng juga berjalan ke sisi Leng Mi dan menatap wajah pucat Leng Mi saat ini. Fitur wajahnya luar biasa menonjol dan terlihat sangat ganas. Ini adalah harga yang dia bayar untuk menggunakan kekuatannya yang kuat. Dia beruntung tidak mati. Bagus kalau dia masih hidup. Kalau tidak, cepat atau lambat akan ada masalah. Kulanyi memandang Leng Mi dengan jijik. Yun Feng mengangguk. Melihat cincin di jari Leng Mi, dia membungkuk dan melepasnya. Ini harus menjadi wadah penyimpanannya. Orang tua ini hanya punya satu cincin. Saya pikir ini lebih dari itu.
Kulanyi membalikkan tubuh Leng Mi dengan kakinya dan dua cincin keluar dari lengan Leng Mi. Yun Feng mengambil kedua cincin itu dan menyentuhnya dengan jarinya. Kulanyi mengangkat alisnya. Lihat apa yang ada di dalamnya. Mungkin ada beberapa petunjuk. Yun Feng menutup matanya dan kekuatan mentalnya dengan cepat menyerbu cincin itu, tetapi penghalang yang jelas ada di sana dan dia tidak bisa masuk sama sekali. Hal yang sama terjadi pada ketiga cincin itu. 1172 Aku marah, 4. Tidak, cincinnya terkunci. Yun Feng menghela nafas. Kulanyi mengulurkan jarinya dan mengambil salah satunya. Dia meletakkannya di telapak tangannya dan perlahan menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia membukanya lagi. Sudah ada beberapa jimat dan liontin giok hitam di telapak tangannya. Yun Feng mengambil liontin giok yang seluruhnya hitam dan menatap mata Kulanyi. Yun Feng mengepalkan tinjunya dan kekuatan mentalnya segera menyerbunya. Kemudian, liontin giok hitam murni itu tiba-tiba menjadi cerah dan sebuah suara terdengar. Leng Mi, apakah kamu sudah menyelesaikan masalah ini? Telapak tangan Yun Feng sedikit panas dan lapisan keringat muncul. Kulanyi mengangkat alisnya. Keduanya tahu milik siapa suara ini. Meskipun ini bukan pertama kalinya mereka bertarung langsung dengan orang-orang ini, orang yang berbicara jelas memiliki status tertentu. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara dengan anggota senior dari organisasi misterius ini. Ini bukan Leng Mi, kata Yun Feng. Liontin batu giok hitam berdengung, lalu suara di seberang terdengar lagi. Oh, bukan Leng Mi. Hehehe. Suara ini tidak terdengar seperti orang misterius yang berhubungan dengan Yun Feng. Hampir semua orang yang berhubungan dengan Yun Feng terdengar serak yang tidak menyenangkan, tetapi suara ini menyenangkan, seolah-olah orang di sisi lain adalah pria tampan, tetapi sudah tua. Liontin batu giok hitam berdengung beberapa kali lagi dan suaranya terdengar lagi. Tidak sulit bagiku untuk menebak siapa kamu. Apakah saya benar, Yun Feng dari keluarga Yun? Keringat muncul di tangan Yun Feng lagi. Kulanyi tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya. Yun Feng mencibir. Sekarang kamu tahu siapa aku, lebih mudah untuk berbicara denganku. Apakah kamu tidak ingin tahu mengapa aku tahu itu kamu, junior dari keluarga Yun? Sangat mudah untuk mengenalku. Karena Anda pernah berhubungan dengan Leng Mi, Anda pasti tahu nama Feng Yun. Yun Feng, Feng Yun. Seharusnya tidak sulit memikirkan nama ini. Hahaha, kamu memang menarik. Kalau tidak, saya tidak akan memiliki kesabaran untuk berbicara dengan Anda. Napas Yun Feng menegang. Kulanyi memegang tangan dingin Yun Feng lainnya dengan tangannya yang hangat dan membungkusnya sepenuhnya. Kamu siapa? Apa tujuan Anda untuk keluarga Yun? Kemana Anda membawa leluhur kami, Yun Lan, ke? Tutut, Yun Feng, kamu telah mengajukan begitu banyak pertanyaan. Yang mana yang harus saya jawab? Liontin batu giok hitam itu berkilauan beberapa saat lagi dan suara itu terdengar lagi. Apakah aku harus memberimu jawaban jika kamu bertanya? Apakah kamu memberitahuku atau tidak, aku akan menemukanmu suatu hari nanti. Ada tekad dan kekejaman yang tak tertandingi dalam kalimat ini. Jika kamu berani menyentuh keluarga Yun atau leluhur, aku, Yun Feng, tidak akan membiarkanmu melakukannya dengan mudah. Hahaha. Tawa datang dari ujung liontin batu giok. Junior yang bodoh, aku akan ingat apa yang kamu katakan. Saya akan melihat apakah Anda dapat mempersulit kami. Hahaha. Yun Feng juga tertawa sembarangan dan membalas perawatan dengan ganas. Ada kekeras kepalaan yang melonjak jauh di dalam matanya yang hitam jernih dan gairah yang tidak pernah berhenti mendidih di tubuhnya. Kalau begitu tunggu aku. Saya pasti akan menemukan Anda dan memberitahu Anda konsekuensi mengacaukan keluarga Yun. Ujung lain dari liontin batu giok hitam itu tiba-tiba terdiam. Kemudian, suara lembut itu terdengar lagi. Baiklah, aku akan menunggumu, Yun Feng. Liontin giok hitam di tangan Yun Feng tiba-tiba hancur. Serbuk hitam dengan cepat menghilang di udara dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Kemudian, beberapa jimat yang tidak terpakai juga terbakar dalam sekejap, berubah menjadi abu dan menghilang sepenuhnya. Semua petunjuk yang berhubungan dengan organisasi itu dihancurkan. Yun Feng melihat residu hitam yang belum sepenuhnya menghilang di udara dan meraih udara dengan tangannya, mengepalkannya dengan keras. Apakah ini deklarasi perang? Baiklah, sangat bagus. Aku, Yun Feng, terimalah. Dalam kegelapan,
Hanya ada bintik-bintik cahaya kuning redup yang berjalan-jalan. Seseorang bergerak sedikit dalam kegelapan. Dia berdiri dan berjalan menuju cahaya kuning redup. Dia menyeret jubah hitam panjang di belakangnya. Ada pola aneh dan misterius yang terukir di atasnya, seolah-olah digambar dengan darah. Mereka memancarkan cahaya berdarah samar di bawah kain hitam. Tuan Tu, suara hormat datang dari kegelapan. Orang berbaju hitam itu tidak bergerak. Melihat sisa liontin giok hitam yang telah dia hancurkan sepenuhnya di tangannya, sudut mulutnya melengkung ke atas dan dia menggerakkan kakinya. Yun Lan masih terkunci di lantai 5. Ya, Tuan Tu, ubah dia ke level ke-7. Ya, suara langkah kaki yang keluar bergema. Pria berjubah hitam perlahan berjalan ke depan. Kemudian, dia melompat dan terbang langsung ke lubang yang dalam di depannya. Ada kegelapan di sekeliling. Bintik-bintik cahaya redup melintas dalam gelap. Setelah jatuh beberapa saat, tubuh pria itu berbalik dan menembus dinding seperti angin. Ini adalah area lain yang diperintah oleh kegelapan. Tidak ada apapun di peron. Hanya ada bola cahaya berbentuk manusia yang terkurung di salah satu peron. Mendengar suara jubah terseret di tanah, dia tiba-tiba berbalik. Itu adalah sosok di mural di atas aula leluhur keluarga Yun, Yun Lan. Dia memiliki rambut pendek, wajah tampan yang tidak bisa terkikis oleh waktu, temperamen keras kepala dan pantang menyerah, dan tulangnya yang pantang menyerah. Yun Lan. Dalam kegelapan, suara lembut terdengar. Yun Lan, yang berbentuk cahaya di dalam sangkar, mencibir. Aku tidak berharap untuk datang ke tingkat ke-7. Haha, tentu saja, karena kamu sangat berharga. Yun Lan tiba-tiba mengerutkan kening. Kamu mengumpulkan kekuatan garis keturunan di mana-mana. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Hahaha, kamu akan tahu apa yang akan kita lakukan cepat atau lambat. Kami sudah lama menginginkan garis keturunan pemanggil dari keluarga Yun. Ada jejak keserakahan yang tak bisa dijelaskan dalam suara bulat itu. Tidak semua keluarga bisa melanjutkan garis keturunan sejak lahir. Bahkan keluarga kuno itu akan menjadi sunyi sepi dari waktu ke waktu dan garis keturunan mereka hampir habis. Tetapi keluarga Yun tidak akan, tidak peduli generasi mana itu, garis keturunan pemanggilmu akan bangkit dan muncul tanpa henti. Jangan pernah berpikir untuk menyerang keluarga Yun. Keluarga Yun bukanlah sesuatu yang bisa kamu dambakan. Yun Lan melotot. Cahaya di sekitar tubuhnya tiba-tiba meningkat pesat. Tawa datang dari sudut. Hahaha, bukannya kami ingin menyerang keluarga Yun, tapi keluarga Yun terlalu menyilaukan, jadi kami harus memperhatikannya. Meskipun kita tidak bisa menyentuh keluarga Yun sekarang, bukan berarti kita tidak bisa di masa depan. Wajah Yun Lan menjadi gelap. Orang yang mengenakan jubah hitam dalam kegelapan perlahan berjalan keluar. Jubah hitam lebar menutupi tubuhnya, membuatnya terlihat semakin kurus dan pucat. Fitur wajahnya yang awalnya tegak membuat orang merasa jahat. Dibandingkan denganmu, aku lebih tertarik pada junior bodoh dari keluarga Yun itu. 1173 Kemunculan Yun Lan, 1. Yun Lan tiba-tiba menyipitkan matanya. Junior yang bodoh. Ya, junior bodoh yang dulu kamu tinggali. Yun Feng, nama ini benar, kan? Mata Yun Lan melebar. Apa yang kamu lakukan? Tut, jangan gugup. Saya tidak melakukan apa-apa. Aku hanya mengatakan beberapa patah kata padanya. Kepribadiannya sangat mirip dengan Anda. Dia juga tidak menyenangkan dan membuat orang ingin menghancurkannya. Dia menatap Yun Lan dengan mata merah dengan niat membunuh melonjak di dalamnya. Yun Lan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu. Hahaha, ini memang Yun Feng. Seperti yang diharapkan dari keturunan keluarga Yun. Seperti yang diharapkan dari garis keturunan keluarga Yun. Kekuatan garis keturunan keluarga Yun cepat atau lambat akan jatuh ke tangan kita. Jubah hitam tiba-tiba berayun saat bola kekuatan gelap yang pekat melonjak ke dalam sangkar dan menyerbu tubuh Yun Lan. Yun Lan menggigit bibirnya dengan erat. Meskipun dia disiksa dan rasa sakit yang tak terlukiskan datang dari lubuk jiwanya, dia tidak bersuara. Pria tangguh, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Orang yang berbicara tiba-tiba berbalik dan tubuhnya tertiup angin. Yun Lan berdiri di dalam sangkar dan tiba-tiba meraih jeruji dengan satu tangan, memegangnya erat-erat. Dia tidak sabar untuk memecahkan jeruji. Namun, sudut mulut Yun Lan meringkuk dan senyum bangga merekah. Dia tidak salah melihat anak itu. Yun Feng, keturunan dari keluarga Yun yang masuk ke aula leluhur dan membangunkannya.
Dia tidak salah melihatnya pada pandangan pertama. Dia adalah kebanggaan keluarga Yun dan akan menjadi harapan keluarga Yun. Namun, nasib keluarga Yun akan bergantung pada anak itu mulai sekarang. Itu benar-benar, Yun Lan tersenyum masam dan melihat kondisinya saat ini. Bagaimana saya bisa membantu dengan keadaan saya saat ini? Nak, aku harus merepotkanmu. Leng Mi ditinggalkan di hutan Inocen oleh Yun Feng dan Kulanyi. Karena dia belum mati dan hanya pingsan, dia tentu saja tidak perlu peduli padanya. Apa yang didapat Yun Feng malam ini di luar imajinasinya. Kemarahan di lubuk hatinya semakin dalam, tapi dia menekannya dengan kuat. Persaingan ketiga sekolah itu sudah berakhir. Dia ingin mencari tahu apakah ada berita tentang keluarga Yun di wilayah tengah. Jika tidak ada, dia akan memasuki wilayah dalam. Kepala dan mayat Wei Ting akhirnya digabungkan. Meskipun Yun Feng memiliki dendam terhadapnya, dia tidak tahan melihatnya mati dengan cara yang menyedihkan. Lagi pula, dia harus membiarkan tubuhnya utuh, dan dia tidak bisa membiarkan pria berbaju hitam itu berhasil. Dalam perjalanan pulang, wajah Yun Feng terasa dingin. Kulanyi tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, dia hanya bisa menemaninya dengan tenang. Kejuaraan 3 akademi benar-benar berakhir. Juxing berada di kursi pertama, sedangkan Star Cloud di urutan kedua. Hua Feng, sang penyelenggara, berada di urutan ketiga. Ini membuat Feng Lin sangat malu, tapi dia masih harus menyapa mereka dengan senyuman. 3 akademi telah lama tidak puas satu sama lain dan mereka akhirnya diberi peringkat dengan cara yang dapat dibenarkan. Tidak ada yang berani mengatakan apapun tentang Juxing dan Feng Yun. Kekuatan mereka terlihat jelas. Leng Mi tidak muncul lagi. Star Cloud mundur dengan kecepatan tertinggi. Feng Lin hanya bisa menghela nafas lega. Ia pun berharap Juxing segera pergi. Setelah penatua kelima kembali ke halaman, dia tertawa terbahak-bahak. Beberapa anak muda Juxing juga memiliki senyum di wajah mereka. Hasil Juxing School kali ini membuat semua orang bangga. Mari kita kembali dan menunggu pesta perayaan akbar. Hahaha. Beberapa anak muda semuanya tertawa. Tian Kui menatap Yun Feng. Feng Yun adalah penyumbang terbesar. Tanpa dia, Juxing tidak akan memenangkan tempat pertama sama sekali. Itu benar, itu benar. Saudari junior, Anda pantas untuk dipuji. Rong Xin terkekeh. Yun Feng tersenyum ringan. Kuncinya adalah bekerja sama. Kemampuan individu adalah nomor 2. Baiklah, kalian. Setiap orang memiliki bagian dari kredit. Saatnya untuk kembali sekarang. Aku benar-benar tidak nyaman tinggal di sini terlalu lama. Penatua kelima tertawa terbahak-bahak dan sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Beberapa anak muda lainnya segera mengangguk. Hebat, mereka akan kembali. Setelah beberapa dari mereka pergi, Yun Feng datang ke kamar tetua kelima sendirian. Penatua kelima sedang mengatakan sesuatu melalui lencana suara saat ini. Sepertinya dia benar-benar melaporkan kabar baik. Yun Feng menunggu di luar pintu dengan tenang. Ketika tidak ada suara di dalam, pintu juga dibuka. Penatua kelima terkejut melihat Yun Feng berdiri di luar. Nak, kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu saat kamu berdiri di sini? Yun Feng terkekeh dan memasuki ruangan. Penatua kelima masih tersenyum. Tian Kui benar. Anda adalah pahlawan Juxing kali ini. Saya memberitahu beberapa tetua saat itu bahwa Anda bisa mendapatkan apapun yang Anda inginkan setelah Anda kembali, bahkan jika itu adalah pohon kuali emas. Yun Feng tersenyum ringan. Tuan, aku tidak akan kembali bersamamu kali ini. Penatua kelima tertegun. Apa, kamu tidak akan kembali? Yun Feng mengangguk. Saya tidak berniat untuk tinggal di Juxing terlalu lama. Saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Mohon mengerti, Guru. Senyum di wajah penatua kelima benar-benar hilang dan ekspresinya yang biasanya ceria juga menjadi serius. Aku tahu kamu tidak sederhana, Nak, dan aku juga tahu kamu harus punya urusan sendiri. Karena kamu bilang begitu, sebagai tuanmu, aku pasti tidak bisa memaksamu. Saya mengatakan bahwa Anda dapat datang dan pergi dengan bebas ketika Anda berada di bawah pengawasan saya saat itu. Yun Feng mendongak dan ingin berterima kasih kepada penatua kelima, tetapi dia mengangkat tangannya dan menghentikannya. Feng Yun, kamu bukan dari benua tengah. Kelima tetua semuanya memahami hal ini. Kami tidak menanyakan tentang latar belakang Anda. Kami tahu Juxing tidak bisa menahanmu di sini. Apapun yang Anda lakukan di masa depan, apapun kesulitan yang Anda hadapi,
Anda harus memikirkan Juxing. Bahkan jika tetua lain tidak bisa melakukannya, saya pasti bisa membantu. Mendengar ini, hati Yun Feng tiba-tiba menjadi hangat. Dia bertemu terlalu banyak orang yang hangat di sepanjang jalan. Orang-orang ini diam-diam menyemangati dan mendukungnya. Itu semua berkat mereka sehingga dia bisa mencapai titik ini di jalan ini. Aku akan mengingat apa yang kamu katakan. Penatua kelima tersenyum lega. Baiklah, ada baiknya kamu mengingatnya. Kamu terlalu keras kepala. Anda mengambil semuanya sendiri. Penatua kelima tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menggeledah sakunya. Dia mengeluarkan sesuatu dan menyerahkannya kepada Yun Feng. Ambil ini. Yun Feng mengambilnya dan melihatnya dengan hati-hati. Itu tampak seperti pil, tetapi permukaannya halus dan juga terlihat sangat keras. Itu lebih mirip buah, tapi warnanya coklat tua. Sekilas, orang akan mengira itu terbuat dari lumpur dan debu. Jangan meremehkan hal ini. Kami berlima menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan benda ini. Hanya ada satu untuk kita masing-masing. 1174 Kemunculan Yun Lan, 2. Lalu mengapa Anda masih memberikannya kepada saya, Tuan? Yun Feng cukup terkejut. Meskipun dia tidak tahu untuk apa benda ini, dapat dilihat betapa berharganya jika 5 tetua berusaha keras untuk mengamankan mereka dan hanya ada satu untuk masing-masing dari mereka. Namun, penatua kelima memberikan miliknya padanya. Benda ini disebut buah tanpa bobot. Ini adalah sesuatu yang harus ditembus oleh tingkat kaisar ke tingkat dewa. Dengan itu, bahaya level dewa bisa dikurangi sekitar 30%. Tingkat kaisar ke tingkat dewa. Yun Feng terkejut. Dia hanya berada di kelas 8 tingkat raja sekarang. Dia masih jauh dari tingkat kaisar. Mengapa penatua kelima memberikan ini padanya saat ini? Nak, meskipun kamu hanya berada di tingkat 8 tingkat raja sekarang, kamu akan segera memasuki tingkat kaisar dengan bakatmu. Bahkan level dewa, lagi pula itu tidak akan menjadi masalah. Kami berlima sudah tidak muda lagi. Sangat sulit bagi kami untuk membuat kemajuan di level kaisar, apalagi mencapai level dewa. Bahkan penatua pertama, yang terkuat, hanya berada di tingkat 7 kaisar. Dibandingkan dengan kami generasi yang lebih tua, Anda tentu memiliki peluang lebih baik untuk mencapai level dewa. Hal ini tidak terlalu berguna bagi saya lagi. Lebih baik memberikannya padamu. Tuan, Yun Feng ingin mengatakan sesuatu, tetapi tetua kelima tertawa terbahak-bahak. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Ambil saja. Bagaimanapun, itu hanya dapat mengurangi kesulitan sekitar 30%. Anda harus menggunakan kekuatan pribadi Anda untuk mencapai level dewa. Itu tidak ada hubungannya dengan hal ini. Meski begitu, itu bisa mengurangi bahaya hingga 30%. Buah tanpa bobot benar-benar berharga. Nak, Juxing tidak bisa menahanmu di sini, begitu pula wilayah tengah. Namun, tidak semua orang bisa pergi ke wilayah dalam. Meskipun ada cara khusus untuk membuka jalur antara wilayah tengah dan wilayah dalam, Nona, dengarkan aku. Tanpa kultivasi kaisar kelas 8, yang terbaik adalah tidak melangkah ke wilayah dalam. Tingkat 8 dari tingkat dewa, Yun Feng mengangguk. Aku akan mengingat apa yang kamu katakan, Tuan. Baik, meskipun saya tidak tahu mengapa Anda pergi, Anda pasti bisa menjaganya dengan kepribadian Anda. Meskipun saya tidak tahu berapa lama Anda akan kembali setelah Anda pergi kali ini, jika Anda kembali di masa depan, ingatlah untuk kembali ke Juxing untuk menemui saya. Hidung Yun Feng entah kenapa menjadi sedikit sakit. Dia tersenyum dan menatap tetua kelima yang dihormati dan imut di depannya. Ya, saya pasti akan kembali. Haha, itu sudah cukup. Jangan khawatir, aku akan mengurus Yu Yue dan Gong Tianxing. Namun, dengan reputasimu di Juxing, orang lain tidak sabar untuk iri pada mereka. Hati Yun Feng terasa hangat lagi. Akan lebih baik jika kakaknya dan Tianxing diasuh oleh tetua kelima. Dia awalnya berencana untuk melakukan ini juga. Dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir tentang apapun ketika dia pergi. Akan lebih aman bagi mereka berdua untuk tinggal di Juxing. Baiklah, aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Jika Anda ingin pergi, berangkatlah sesegera mungkin. Pergi. Penatua kelima melambaikan tangannya. Tenggorokan Yun Feng menegang dan dia langsung mengiyakan. Dia berbalik dan mendorong pintu terbuka. Melihat halaman yang sunyi saat ini, Yun Feng tersenyum lembut. Ini bukan selamat tinggal. Tidak perlu mengucapkan selamat tinggal.
Dia akan kembali ke Juxing suatu hari nanti. Melirik pintu tetua kelima, Yun Feng membungkuk dalam diam. Kemudian, dia menegakkan tubuhnya dan membubung ke langit, langsung menghilang di langit yang luas. Jalan miliknya masih berlangsung. Dia masih harus terus bergerak maju tanpa ragu-ragu. Junior, adik junior, panggilan yang agak ditekan datang dari sudut. Rong Xin bersembunyi di sudut dan melihat Yun Feng pergi. Dia tiba-tiba merasa tercekik. Tian Kui menepuk pundaknya dan menatap langit. Rong Xin, dia tidak bisa tinggal di sini. Tentu saja aku tahu itu, tapi, Rong Xin hampir mengernyit. Tian Kui menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ekspresi macam apa itu? Feng Yun akan kembali. Rong Xin memutar matanya dan menatap langit dengan sedikit sedih. Saat ini, Yun Feng sudah pergi, tapi dia hanya menatap dengan bingung. Dia selalu merasa bahwa di suatu tempat di hatinya kosong karena kepergiannya. Baiklah, mari kita kembali. Sudah waktunya bagi kita untuk berangkat. Tian Kui menepuk pundak Rong Xin lagi dan berjalan kembali sambil menghela nafas. Rong Xin berdiri di sana sendirian dalam keadaan linglung. Dia melihat ke langit untuk waktu yang lama dan masih tidak bisa kembali ke dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia tersenyum mengejek diri sendiri dan menggaruk kepalanya dengan tangannya. Dia meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan menguap dengan keras. Ah, aku tidak ingin memikirkannya lagi. Setelah Yun Feng meninggalkan halaman sekolah Juxing, dia tidak lari kemana-mana. Sebaliknya, dia langsung bergegas ke hutan Inochen. Kulanyi juga keluar dari istana naga dan menemaninya. Melihat Yun Feng bergegas ke hutan Inochen, Kulanyi agak bingung. Feng Feng, mengapa kamu pergi ke hutan Inochen? Yun Feng tersenyum santai. Tentu saja, aku akan menemukan lemak bulat itu. Aku terlalu lemah sekarang. Saya di kelas 8 tingkat raja. Jika saya harus bertarung dengan pria berjubah hitam itu, saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk keluarga Yun. Saya merasa bersalah pergi ke markas besar keluarga Yun dengan kekuatan seperti itu. Kulanyi tersenyum hangat. Baiklah, lakukan saja apa yang kamu katakan. Tempat terbaik untuk berkultivasi tentunya adalah Inochen Forest. Dengan lemak di sana dan pencegahan Erlei yang tidak bisa dijelaskan, itu tidak bisa lebih baik. Yun Feng melihat ke belakang dan tersenyum. Aku pikir juga begitu. Mereka berdua bergegas ke hutan Inochen. Saat mereka memasuki area terlarang lagi, si gendut langsung meluncur dengan sadar. Melihat Yun Feng dan Kulanyi muncul lagi, dia hampir diambang kehancuran. Teman kecil, apa yang kamu lakukan di sini? Si gemuk memaksakan senyum. Yun Feng tersenyum. Mengapa? Apakah saya tidak diterima? Wajah si gendut membeku. Kau selalu diterima. Jika saya diterima, saya akan tinggal di sini untuk waktu yang lebih lama. Wajah si gemuk bulat berkedut dengan keras. Teman kecil, berapa lama tepatnya kamu akan tinggal? Yun Feng mengangkat alisnya. Tentu saja, sampai kupikir aku bisa pergi. Pembuluh darah di dahi si gemuk bulat itu benar-benar keluar dan terus melompat. Melihat senyum acuh tak acuh di wajah Yun Feng, dia benar-benar ingin, tentu, kamu bisa tinggal selama yang kamu mau. Saya hanya mencari tempat untuk berkultivasi dengan tenang. Saya tidak akan tinggal lebih lama lagi ketika saatnya saya pergi. Lemak itu meremas beberapa senyuman lagi. Itu benar. Aku ingin tahu, apakah temanmu masih bersamamu? Si gemuk menyipitkan mata kecilnya dan melihat sekeliling dengan hati-hati, tetapi tidak menemukan Erlei. Pikiran dalam benaknya tidak bisa tidak berubah. Yun Feng mencibir. Dia pasti tahu apa yang dia pikirkan dalam benaknya. Seberkas cahaya tiba-tiba terbang keluar dari istana naga dan tubuh kekar Erlei muncul. Lemak itu sangat terkejut sehingga dia hampir terguling kembali. 1175 Kemunculan Yun Lan 3. Tuan, kamu masih di sini, hehe, si gemuk menstabilkan tubuhnya dan tertawa datar. Erlei sangat marah saat ini. Dia diseret kembali pada akhirnya setelah bertarung dengan Leng Mi, yang membuatnya sangat kesal. Meskipun dia tahu bahwa Yun Feng melakukan ini untuk kebaikannya sendiri, dia juga sangat kesal. Apakah penting bagimu jika aku di sini atau tidak? Petir kedua melirik ke sekeliling dengan ganas dan tubuh gemuk bulat itu tiba-tiba bergetar. Tidak. Anda bisa datang dan pergi sesuka Anda. Hehe. Tempat mana yang paling sunyi? Yun Feng bertanya. Si gendut segera menjawab, tempatku. Benar-benar sunyi.
Ini pasti cocok untuk Anda kultivasi. Yun Feng terkekeh. Kulanyi berbisik dengan sinis, pesuruh. Si gendut mendengarnya dan urat di dahinya menggembung lagi. Dia menyunggingkan senyum. Teman kecil, bagaimana menurutmu? Tentu saja. Terima kasih. Lemak itu segera menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu baik. Teman kecil, ikutlah denganku. Anda, yang mulia, mohon. Erlei melangkah maju dengan wajah cemberut. Si gendut tentu saja memimpin dengan penuh semangat di samping, tetapi Erlei melambaikan tangannya dengan sedih. Tersesat. Lemak itu langsung menggelinding ke semak-semak di samping setelah didorong. Erlei tidak peduli sama sekali saat dia melangkah maju. Setelah beberapa saat, si gemuk berguling kembali dan segera mengikutinya. Jika kamu mau mendorongku, kamu bisa mendorongku beberapa kali lagi. Yun Feng dan Kulanyi mengikuti di belakang. Mendengar kata-kata patuh si gendut, mereka berdua ingin tertawa. Si gendut sangat takut pada Erlei meskipun mereka berdua adalah monster sihir tingkat kaisar. Apakah karena perbedaan kekuatan? Yun Feng bingung untuk waktu yang lama, tapi Kulanyi menggelengkan kepalanya. Belum tentu. Jika memang ada perbedaan kekuatan, hubungan antara Magic Beast tidak seperti ini. Tuan, dia benar. Suara Lan Yi terdengar di kepala Yun Feng. Kemudian, Little Fire berkata, alasan mengapa si gendut itu begitu takut pada orang bodoh itu mungkin karena garis keturunannya. Garis keturunan. Yun Feng bingung. Reproduksi garis keturunan di antara binatang ajaib sangat rumit. Beberapa garis keturunan kuno dihormati oleh semua binatang ajaib dan kekuatan garis keturunan berakar dalam pada binatang ajaib. Alasan mengapa si gemuk itu begitu takut pada Erlei sangat mungkin karena Erlei memiliki kekuatan garis keturunan di tubuhnya yang membuatnya takut. Meskipun pria itu sangat bodoh, sepertinya kita tidak bisa meremehkannya sekarang. Suara Little Fire yang agak tidak senang datang. Lan Yi tersenyum. Magic Beastmaster yang ditemui tidak sederhana. Summoner lain pasti iri padanya karena keberuntungannya. Yun Feng tersenyum lembut dan mengakhiri komunikasi telepati dari Magic Beast. Begitu dia berbalik, dia melihat senyum acuh tak acuh Kulanyi. Yun Feng juga tersenyum lembut. Kulanyi mengulurkan tangan dan memegang tangannya. Yun Feng juga memegang erat tangan hangat Kulanyi. Mereka ditakdirkan untuk berpegangan tangan di jalan ini sejak hari mereka bertemu sampai akhir. Teman kecil, kami di sini. Fatih Fang Yuan berteriak dari depan dan Yun Feng menjawab dari belakang. Erlei menamparkan lemak itu dengan sedih lagi. Lemak itu berguling kembali secara sadar. Dia cukup sadar diri. Yun Feng melihat ke tempat lemak itu, sebuah gua yang dalam. Lingkungan sangat sepi. Tempat di mana tidak ada yang mengganggunya memang merupakan tempat yang baik untuk berkultivasi. Erlei duduk bersila di depan gua dengan santai dan menamparkan lemak itu lagi. Yun Feng, masuk dan berkultivasi. Aku di sini. Saya akan menendang siapapun yang datang ke sini. Melihat kemarahan di wajah Erlei, Yun Feng tidak bisa menahan senyum tak berdaya. Itu bagus untuk membuatnya menjaga di luar gua. Dengan kekuatan dan kepribadian Erlei, dia tidak akan membiarkan siapapun mendekat. Yun Feng berjalan ke sisi Erlei dan menepuk pundaknya dengan lembut. Terima kasih. Erlei tertegun sejenak. Kemudian, dia melambaikan tangannya. Cepat masuk. Cepat masuk. Tingkatkan kekuatanmu sekarang. Kesabaran saya terbatas. Yun Feng tersenyum dan berjalan ke gua bersama Kulanyi, menyegel ruang sepenuhnya. Dia mengeluarkan pohon kuali emas dan duduk di tanah, memasuki mode kultivasi. Aura 5 warna mulai menyelimutinya, dan pohon kuali emas juga memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Feng Feng, apa langkahmu selanjutnya? Tanya Kulanyi lembut. Yun Feng membuka matanya. Tentu saja, untuk meningkatkan kekuatanku ke tingkat kaisar. Cari di wilayah tengah untuk keluarga Yun dan Mo Changge. Jika kami tidak menemukan apapun di sini, saya akan memasuki wilayah dalam. Kulanyi mengangguk dan duduk di sebelah Yun Feng. Baiklah, seperti yang kamu katakan. Keduanya memasuki kondisi kultivasi dan cairan kuali emas secara bertahap tersebar di udara. Gua itu segera menjadi damai. Erlei melihat kembali ke dalam dan kemudian berbalik untuk melihat ke langit. Ao Jin, aku benar-benar mendengarkanmu, tapi kamu menghilang. Jangan biarkan aku melihatmu lain kali. Kejuaraan 3 akademi telah berakhir, dan orang-orang Feng Yun dan Juxing semuanya telah pergi dalam waktu sesingkat mungkin. Sejak akhir kompetisi,
sekolah Huafeng berada dalam suasana yang suram, atau lebih tepatnya, telah kehilangan semua wajahnya. Sebagai penyelenggara, itu adalah tempat terakhir dan bahkan kalah telak. Murid-murid Huafeng bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Jika mereka memiliki kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang dari dua sekolah lain di masa depan, mereka tidak tahu bagaimana mereka akan diejek. Selama periode waktu ini, tidak hanya para murid Huafeng yang sangat tertekan, tetapi Feng Lin juga tertekan. Hasil kejuaraan sudah membuatnya terdiam. Dan sekarang, sesuatu yang membuatnya sangat pusing terjadi. Wei Ting sudah pergi. Dia awalnya berpikir bahwa Wei Ting pergi ke keluarga Wei tanpa pamit. Lagi pula, Wei Ting adalah tipe orang seperti itu. Namun, pada saat ini, keluarga Wei mengirim pesan untuk menanyakannya pada Huafeng. Feng Lin langsung merasakan sakit kepala. Dia ingin mencari melalui Huafeng, tapi dia masih tidak bisa menemukan Wei Ting. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Selama periode waktu ini, Feng Lin mencoba yang terbaik untuk mencari tahu lebih banyak tentang Wei Ting, tetapi dia tidak menemukan apapun. Seolah-olah pria itu telah menghilang dari dunia. Wei Ting benar-benar menghilang, dan keluarga Wei pasti sangat marah. Tidak apa-apa jika Wei Ting adalah orang biasa, tapi dia adalah pilar keluarga Wei, penjinak terbaik di Pulau Yuelun. Tidak mungkin orang seperti itu hilang tanpa alasan. Dan dia bahkan berada di Institut Huafeng. Pada akhirnya, Feng Lin memusatkan pandangannya pada hutan Inochen. Wei Ting sangat tertarik dengan binatang yang diciptakan oleh Feng Yun saat itu. Mungkinkah dia memasuki hutan Inochen untuk menemukan Magic Beast sendiri? Meskipun kemungkinan ide ini sangat rendah, Feng Lin tidak punya pilihan. Dia telah mencari kemana-mana kecuali tempat itu.